empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Halo, selamat pagi atau mungkin tengah malam kali ya. Oke, selamat pagi. Ini jam 12 kurang seperempat. Dan di video ngetrip kali ini saya akan mencoba untuk menuju ke Gunung Bromo. Dan kebetulan sekarang lagi ada di Kota Malang. Jadi kalau misalkan jaraknya ini kurang lebih sekitar 1 jaman kalau misalkan di Google Maps. Dan pasti ngantuk ya, baru tidur sejam. Oke, kita akan langsung menuju ke kawasan Gunung Bromo. Mudah-mudahan dapat sunrise di kesempatan hari ini. Let's go. Oke, nah jeepnya udah datang. Sekarang saya sedang berada di Kecamatan Poncokusumo, di mana ini merupakan kecamatan perbatasan ya antara Malang tentunya dengan Gunung Bromo. Jadi kebetulan sekarang lagi ada di Polsek Poncokusumo dan nanti di sini kita akan berganti mobil karena kebetulan kalau misalkan mobil biasa agak sedikit sulit. Oke, jadi nanti dari sini kita akan berganti mobil naik jeep untuk menuju ke Gunung Bromo. Nah, berarti kalau misalkan dari Kabupaten Malang ini kita berapa lama Pak buat menuju ke Bromo ini? Perjalanannya paling cepat itu 1,5 jam. 1,5 jam paling cepat ya? Oke. Sekarang kita sudah sampai di pos loketnya Gunung Bromo. Jadi kalau misalkan untuk tiket masuk, katanya kalau misalkan untuk weekday itu harganya Rp29.000 ya. Tapi kalau misalkan weekend itu Rp34.000. Dan kebetulan ini terima kasih banyak nih buat Mas Ambon. Yes. Oke. Terima kasih banyak sudah mengantar kita sampai sini. Jadi dari sini kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke Gunung Bromo pastinya. Siap. Oke, dan setelah dari pintu loket tadi, kita masih akan menuju ke arah Gunung Bromo tentunya. Dan cuacanya pagi hari ini agak sedikit kurang bersahabat ya, karena kabutnya udah mulai turun dan agak sedikit gerimis juga. Tapi mudah-mudahan pas nanti di atas sih agak better lah ya, kayak gitu. Mudah-mudahan harinya muncul. Ini juga karena kebetulan lagi musim hujan. Tadi ada beberapa jalanan yang ketutup sama longsor juga karena kebetulan malamnya ini habis hujan. Mudah-mudahan sih nggak ada hambatan lagi di jalannya. Oke, let's go. Oke, ini batas jalan aspalnya. Jadi dari sini sudah mulai agak ekstrim jalannya Pak ya? Iya, siap-siap ya. Siap-siap ya, oke, siap-siap pegangan. Oke, nah sekarang kita sudah sampai di Bukit Penanjakan 1. Jadi ini merupakan titik tertinggi ya untuk melihat sunrise. Jadi ada beberapa titik seperti Bukit Penanjakan 2, terus juga tadi Bukit Cinta, dan ini adalah Bukit Penanjakan 1 yang paling tinggi. Jadi kita berhenti di sini dan di sini banyak warung-warung juga. Ini kebetulan masih jam 3 pagi. Oke, ini masih cukup lama juga dan cuacanya masih agak sedikit gerimis. Mudah-mudahan sih nanti agak bersahabat lah. Oke, kita akan coba cari tempat buat mungkin ngopi kayak gitu. Wow, cuacanya cukup dingin pagi hari ini. Jam 3 di mata ngantuk. Ya Bu. Siap. Dingin banget. Ya, jadi sambil nunggu pagi, ini kebetulan masih jam 3:15, kita coba ngopi dulu di sini.
sampai ngebul gini. Jadi bukan ini yang ngebul, mulut juga ngebul. Nggak berasa panas sama sekali. Iya, selamat pagi dari puncak Panajakan yang punya ketinggian kurang lebih sekitar 2.770 meter di atas permukaan laut, dan ini tangan udah gemeteran banget, dingin ya. Nah, dingin seperti itu. Ya, dan ini adalah suasana pagi di sini. Jadi pemandangan langsung menuju ke Gunung Semeru, Bromo dan juga Tengger seperti itu. Sekarang ini kurang lebih sekitar jam setengah 6 pagi, tapi memang cuacanya karena sekarang musim penghujan, jadi langitnya juga nggak begitu cerah ya. Tapi so far sih bagus. Gunungnya masih kelihatan, backgroundnya juga masih oke gitu kan kalau misalkan buat foto-foto. Dan ini suasananya di sini emang cukup ramai juga, meskipun di sini adalah hari biasa ya, atau juga weekday seperti itu. Wah, perjuangan nggak tidur sih sejam. Akhirnya kebayar juga. Tapi nanti kita akan coba explore ke bawah tentunya ya. Selain menikmati sunrise tentunya di Bukit Pananjakan ini, nanti juga saya akan coba untuk mengeksplor di bawah, tepatnya di pasir berbisik maupun juga tentunya di daerah ataupun juga di savana seperti itu. Ya, sementara ini kita akan coba nikmati suasana pagi. Mudah-mudahan langitnya juga makin cerah biar bisa foto-foto pasnya di sini. Wow, nah akhirnya langitnya cerah juga. Jadi akhirnya saya bisa mendapatkan video yang cukup bagus ya di Gunung Bromo ini, atau juga di kawasan Bromo Tengger Semeru ini. Dan kebetulan ini adalah kedua kalinya saya menuju ke sini. Sekarang lebih puas banget karena bisa ngambil videonya. Kalau misalkan zaman dulu adalah fotonya aja. Wow, tangan udah kebas, gak bisa gerak dari tadi. Oke, dan sekarang jam berapa nih? 6:30 ya. Jadi kalau misalkan pengen lihat best view terbaik, mungkin kalau misalkan di musim penghujan ya jam-jam segini. Mudah-mudahan sih tentunya masih belum turun hujan seperti itu. Jadi kalau misalkan jam 5-an sampai setengah 6 tadi, cuacanya masih agak sedikit banyak kabut kayak gitu. Wah, pokoknya asik banget. Jadi kalau misalkan datang ke Malang ataupun juga mungkin ke Probolinggo, terus juga ke Lumajang maupun juga ke Pasuruan, ini bisa mengunjungi tentunya Gunung Bromo. Oke, sekarang kita akan coba turun, dan kebetulan jalan pulang ke Malang juga lewat bawah lagi ya ke sana. Jadi mungkin nanti saya akan coba untuk berhenti mungkin di sana dan mengeksplor sedikit lah daerah yang ada di bawah sana. Aduh, udah susah ngomong nih, saking dinginnya di sini. Wah, jadi salah kostum nih ya, harus bawa sarung tangan ataupun juga mungkin jaket yang tebal seperti itu. Oke, let's go, kita langsung menuju ke bawah. Wow. Oke, sekarang saya sedang ada di lautan pasir atau yang biasa disebut Widodaren ya. Jadi di sini adalah spot foto yang bagus juga kalau misalkan untuk di bawah. Cuacanya pas banget panas. Jadi di sini biasanya banyak parkir jeep-jeep seperti ini dan bener-bener luas banget ya. Ya, di sini juga kalau misalkan kita pengen ke atas itu bisa sewa kuda. Ini kudanya di sini kurang lebih sekitar Rp150.000. Wow, ini spot fotonya emang asik banget ya. Keren.
Oke, destinasi selanjutnya. Ini dia ada Bukit Teletubbies. Jadi mungkin karena bentuknya kayak bukit di film Teletubbies ya. Katanya kalau misalkan weekend itu biasanya suka ada badut Teletubbiesnya. Tapi karena sekarang weekdays jadi nggak ada. Dan di sini sih Instagramable banget ya buat di foto. Jadi emang dengan latar belakang bukit yang hijau, ini emang bener-bener asik banget. Dan sementara kalau misalkan pengen ngemil ataupun juga mungkin pengen ngopi, ini juga ada warung-warung kecil yang bisa dipakai buat jajan seperti itu. Wow, keren banget. Wow, luar biasa banget ya. Nah, sekarang saya lagi ada di destinasi selanjutnya di kawasan Bromo Tengger Semeru ya. Oke, ini dia ada kawasan pasir berbisik. Jadi ini berupa hamparan pasir yang luas banget ya. Tentunya pasir gunung, bukan pasir laut. Ya, dan kalau misalkan musim kemarau, ini kenapa dinamakan pasir berbisik? Karena katanya biasanya kalau misalkan musim kemarau ya, itu pasir ini bisa dikatakan berbunyi karena terkena angin lah seperti itu. Dan tentunya kawasan ini juga pernah dijadikan tempat syuting film dengan judul yang sama, Pasir Berbisik ya, sama Dian Sastrowardoyo, mungkin kalau misalnya udah pernah nonton seperti itu. Dan ini tempatnya bener-bener amazing banget, luar biasa banget, kayak di hamparan padang pasir seperti ini. Asik banget dan wajib coba ya. Jadi emang banyak banget spot-spot menarik tentunya di kawasan Bromo Tengger Semeru ini. Yang pasti kalau misalkan kita datang dari Malang, ya jalurnya ngelewatin ini semua. Jadi jalur berangkat dan juga pulang bolak-balik melewatin ini. Wow, asik banget lah. Keren. Wow, nah jadi bisa nyoba nih kalau misalkan ke Bromo buat naik kuda karena banyak banget ya di sini tentunya. Bisa buat foto ataupun juga mungkin sekedar jalan-jalan juga bisa pastinya. Nah, sekarang saya sudah berada di destinasi terakhir ya, tentunya di kawasan Bromo Tengger Semeru seperti itu. Ini ada di Kawah Bromo. Nah, jadi semua kendaraan ini parkirnya di sini, tidak boleh melewati batas ini. Nah, kalau misalkan mau ke Pura itu bisa naik kuda atau kalau nggak jalan kaki kurang lebih sekitar 3 km. Wow, di sini emang banyak banget yang parkir ya. Karena ini sekalian jalan pulang kalau misalkan ke Malang. Jadi tadi malam juga saya melewati jalan ini, cuman gelap nggak kelihatan. Nah, sekarang mulai tampak semuanya ya. Jadi ada warung-warung yang juga buka di sini tentunya untuk sarapan ataupun juga makan, dan banyak parkir jeep-jeep juga. Wah, pokoknya asik banget ya main ke Bromo Tengger Semeru. Ini merupakan pengalaman yang luar biasa. Kalau misalkan dulu cuman foto aja, tapi kalau misalkan sekarang bisa bikin vlognya juga. Asik banget sih ya. Jadi kalau misalkan ke Bromo ya pastiin tentunya untuk nyewa jeep, karena kalau misalkan pakai kendaraan pribadi itu agak sedikit sulit karena jalurnya yang luar biasa ekstrim banget. Wow, oke deh, terima kasih banyak sudah menonton video ini dan kita ketemu lagi tentunya di video selanjutnya. Thank you.